Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Juli, kenapa pakai headset dulu? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu, berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Sekretaris siapa? Sari, Bu. Sari. Boleh minta nama siswanya? Dipanggil satu-satu ya. Sari, Juli, hadir Bu. Yohana? Sakit, Bu. Erlin kenapa, Lin? Iya, Bu. Yohana sakit? Iya. Oke. Salsa? Izin, Bu, antar orang tuanya berobat. Yohana tadi ada surat itu, surat sakit. Ada suratnya? Tidak tahu. Yuda? Hadir, Bu. Erlin? Hadir, Bu. Yahya? Sakit, Bu. Ada surat? Tidak ada, Bu. Sudah seminggu tidak hadir, Bu. Tapi mamanya datang. Kenapa dia? Sakit apa? Sakit apa? Kemarin kata orang tuanya, Bu, kecelakaan. Oke ya. Yang tidak hadir ada 3 orang. Satu izin nggak sakit ya. Oke. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Erlin? Interaksi. Right. Udah Bahan, tahu? Bu. Perubahan sosial. Oke. Karena kita minggu lalu membahas tentang pengertian perubahan sosial juga. Sekarang kita masuk ke teori perubahan sosial dan bentuk-bentuk perubahan sosial. Nanti diharapkan anak-anak ibu bisa mengklarifikasikan yang mana teori-teori perubahan sosial dan yang mana bentuk-bentuk perubahan sosial itu. Jadi selanjutnya ibu ada bawa media untuk kita hari ini. Karena fokus kita ada kendala dipakai dan ada yang bisa kita, jadi ibu buat media sendiri tentang teori-teori dan bentuk-bentuk itu. Nanti di sini ibu menjelaskan sebagian, dan sebagian lagi akan dijelaskan oleh anak ibu untuk penilaian kita hari ini. Paham? Paham, Bu. Oke. Sebelumnya ibu kasih waktu 5 menit. Boleh pakai handphone, kalau pakai handphone ya, kalau gadget, mencari materi kita hari ini untuk bentuk sama teori-teori perubahan sosial dan dicatat mana yang kurang paham, nanti tanyakan sama ibu. Ibu kasih 5 menit, silakan. Mencari apa tadi, Bu? Tentang materi kita hari ini yuk, teori-teori dan bentuk-bentuk. Apa aja teori-teorinya, apa aja bentuk-bentuknya. Nanti tulis aja di bukunya mana yang kurang paham. Ya kalau sudah paham, bagus ya. Itu Erwin papan tulisnya bisa dipakai kan? Bisa digeser ke sini aja. Ibu nanti mau pakai papan tulis. Oh ya. Oh, iya. Spidolnya ada? Ada, Bu. Oke ya. Udah dapat? Sudah Bu. Boleh dibacakan apa yang udah diketahui udah? Dapat apa aja yuk? Teori sosial. Iya, teori sama bentuk-bentuk. Ya, sebentar ya, Bu. Sekilas saja apa yang Jadi, tahu. yang saya dapatkan itu, Bu, sumbernya dari Wikipedia adalah
Teori sosial merupakan kerangka kerja anak. Lanjut Yun. Tahu aja Bu. Jangan diketawain Juli. Ya udah. Mau. Lanjut. Teori sosial adalah kerangka kerja analisis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Apa Yun? Kerangka analisis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari atau menafsirkan fenomena sosial. Oke. Juli, apa yang didapat Yun? Bentuk-bentuk perubahan sosial Bu. Oke. Apa Yun? Pertama ada lambat atau evolusi. Ya. Kedua ada perubahan sosial cepat atau revolusi Bu. Sari? Ya, Erwin. Apa Lin? Ya. Kalau saya Bu, sama Bu teori Bu, tapi beda sama yang dibilang sama Yuda Bu. Kalau di tempat saya Bu, teori perubahan sosial itu ada teori linear atau teori perkembangan, terus teori gerakan sosial, teori modernisasi, sama teori permasalahan Bu. Oke, mungkin karena sumbernya dari Google ya, di Google kan banyak muat tentang teori-teori dan bentuk-bentuk itu dari beberapa orang juga ya kan. Oke, sebelumnya kita udah belajar pengertian. Ada yang masih ingat pengertian perubahan sosial itu apa? Apa nih? Masih ingat? Ingat Bu, benar Bu. Jelas saja ya. Dan kita lanjut ke teori-teori. Nah ini merupakan perubahan. Boleh dicatat nak? Perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosial. Apa itu sistem sosial? Apa aja sistem sosial dalam masyarakat? Seperti Nilai norma, ya, apa lagi? Nilai norma, pola berlaku, dan sebagainya ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori. Teori apa tadi Lin? Sebenarnya apa yang tadi udah bilang? Teori apa? ada teori linear, terus Oke, yang pertama itu ada teori evolusi. Teori evolusi namanya. Evolusi itu apa nih? Juli? Apa nih teori evolusi ini? Teori yang secara lambat dulu. Ya, betul. Dia berkembang secara lambat. Paham? Sampai sini? Nah, contohnya ini anak yang artinya di sini tuh ada Alex namanya. Di mana di sini terdapat menurut Alex ini ada 3. Teori ini dibagi menjadi 3 menurut si Alex. Yang pertama itu ada linear teoris, linear teoris. Contohnya itu, ya itu tadi bertahap ya. Nah, contohnya apa yang bertahap pada masyarakat? Contohnya itu yang masyarakat yang dulunya berburu. Ini kan secara bertahap, berburu, meramu, terus lanjut ke bercocok tanam. Nah yang kedua itu ada, paham nih? Paham Bu. Oke, terus ya. Yang kedua ada universal teoris. Ini tidak bertahap. Yang pertama tadi bertahap, yang ini tidak bertahap. Contohnya itu fenomena urbanisasi. Apa itu urbanisasi? perpindahan penduduk dari kota, dari desa ke kota. Ini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Satu lagi ini ada multi-need teoris. Ini yang dimana dikaji melalui penelitian. Nah contohnya itu perkembangan era sosmed itu banyak diteliti oleh peneliti-peneliti. Yang kedua itu ini yang pertama udah dicatat. Nanti akan ditanyakan dan di akhir ibu akan ngasih kuis.
Ada teori linear. Ini apa? Ini bisa dibilang juga teori perkembangan. Perkembangan ya. Contohnya apa? Nah, teori linear ini bisa ibu gambarkan dengan gambar. Ini ya gambarnya. Yang nomor 2 seperti ini. Apa nih kalau gambar dari sini? Apa? Garis-garis. Ya. Nah, itu bentar ya, jadi ini garis-garis ya. Grafik, Bu. Grafik. Contohnya ini bisa dibilang ke ini masyarakat primitif. Ini ke ya modern. Kalau yang tengah itu apa? Modern. Ini ke tradisional juga. Sederhana. Ini primitif, lebih tradisional lagi dia. Di bawah tradisional ini primitif namanya. Jadi yang dari bawah tetap juga bawah ke tradisional ke modern. Contohnya itu yang kemerdekaan Indonesia. Yang dulunya kan kita masih dijajah. Kalau di sini Indonesia masih dijajah. Ini sama dengan ini ya. Masih dijajah lah. Ya, kalau di sini apa? Coba. Sudah merdeka. Belum. Masih di bawahnya. Proses kemerdekaan. Iya, ada proses memperjuangkan dia. Kalau di sini, iya merdeka dan sambil mempertahankan. Oke, paham sampai sini? Enggak, Bu. Yang mana paham nih? Jadi kalau dia udah merdeka, Bu, di atasnya ada lagi. Kalau udah merdeka, Ini kan dalam sekarang ini jadi namanya apa, Bu? kita sekarang udah merdeka. Ini kan dalam konteks kemerdekaan Indonesia. Indonesia itu. Nah, yang kita kan masih dijajah di bawah, terus naik lagi ke tahapnya ada proses memperjuangkan, yang itu Yusuf Soekarno. Terus nanti kan naik lagi dia, kita sudah merdeka. Kan ada yang proses itu, naik lagi dia merdeka. Dan ada mempertahankan. Oke, yang ketiga apa Lin? Sari? Linear dan kalau ada linear, yang ketiga ini ada iya, siklus. Apa itu? Ya, siklus. Ya, betul. Apa Yuda? Perputaran. Apa Sari? Iya. Memutar. Nah, gambarnya seperti ini. Atau bisa digambarkan, Lin? Ada yang bisa gambarkan? Dalam konteks ini aja. Coba. Ini masuk ke penilaian, Lin. Gini. Ini cukup. Ini. Kayak itu. Coba. Ini kurang benar ya? Boleh di sini, Bu. Boleh.
Benar nih? Benar ya? Tadi yang dipertanyakan siklus memutar, Bu. Iya. Ini kenapa nggak memutar dia lagi balik itu masih di jalan? Kalau dari sepemahaman kami, Bu, dari gambar sehari kalau dia siklus memutar setelah merdeka kita dijajah lagi, Bu. Iya. Karena di Karena sini kan tadi pengertian siklusnya itu memutar. Bu. Ini tidak benar ya. Kalau dalam konteks memperjuangkan kemerdekaan kan tidak mungkin udah merdeka terus dijajah lagi, ya kan? Kalau merdeka merdeka aja. Gitu. Jadi yang lebih baik ini yang ini. Dia kayak gini. Oke. Sini primitif, tradisional, modern. Contohnya apa? Berputar dia. Baju, Bu. Ya betul. Gimana Lin? Baju itu? Bajunya bagaimana? Contohnya fashion. Apa sih? Fashion wanita. Dulu pakai celana, dulu istilahnya celana kampak, Ya. terus hilang jadi celana jeans, terus jadi pakai celana cutbray yang sama dengan celana kampak. Perputarannya? Ya itu lagi celananya, model celananya. Iya. Dulu itu ada yang bilang ini kayak kampak, celana kampak. Yang cutbray. Tapi sekarang kita di ini udah masyarakat modern, masih ada yang pakai ini. Iya kan? Iya, Bu. Masih ada yang pakai ini. Kebaya masih ada yang pakai kebaya. Di zaman sekarang. Paham sampai sini? Oke. Tentang teori udah paham ya? Kita masuk ke bentuk. Bentuk perubahan sosial. Ada yang tahu? Bentuk perubahan sosial itu apa aja? Kamu udah baca kan? Revolusi, Bu. Apa? Revolusi. Ya, apa lagi? Revolusi. Ayo lagi, lagi. Perubahan yang dikehendaki. Yang tidak dikehendaki. Ya, yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial itu digolongkan berdasarkan topik-topik tertentu, misalkan berdasarkan waktu, berdasarkan pengaruh, dan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama itu berdasarkan waktu. Apa ini? Tadi Juli kayaknya udah bilang evolusi dan revolusi. Iya, evolusi dan revolusi. Apa ini? Revolusi lambat, revolusi cepat. Ya betul. Contohnya? Kita harus menjelaskan. Dia perubahan lambat. Dari sini. Apa Yud? Manggu-manggu aja Yuda. Kalau menurut saya, Bu, karena dia perubahan lambat seperti kita tahu, Bu, ada teori evolusi dari Charles Darwin kalau tidak salah, Bu. Manusia itu nenek moyangnya terah, Bu. Lambat laun berkembang menjadi manusia modern. Ya betul. Jadi berproses secara lambat ya. Yang kedua ada revolusi. Contohnya apa? Cara cepat. Apa nih? Revolusi industri. Iya tahu revolusi industri. Penjelasannya? Kayak fashion tadi, Bu. Yang ini aja dulu. Yang konteks revolusi industri. Revolusi industri awalnya pada negara Prancis. Ya betul. Habis. Catat ya. Apa tadi Sari dibilang? Apa itu revolusi industri? Di mana? Oh ini. Prancis, Bu. Ya betul. Yang kedua itu ada berdasarkan pengaruh. Berdasarkan apa? Kalau pengaruh itu ada besar, ada kecil. Kalau besar itu apa? Nggak tahu ini? Yang bajak sawah apa ini? Ya teknologi. Awalnya pakai kerbau, sekarang pakai kamera.
Awalnya kan pakai kerbau Bu. Ya. Sekarang jadi pakai traktor gitu. Oh iya, itu ya. Jadi ini perubahan yang besar ya. Ini dialami oleh seluruh penduduk di Indonesia yang mau dari Sabang sampai Merauke yang melakukan pertanian pertanian. Paham ya? Kalau yang kecil, contohnya perubahan kecil. Sekitar kita yang kecil, yang simple. Dari SD ke SMP. Apa ini? Fashion. Iya, model pakaian. Ini hanya perubahan kecil, jadi model pakaian ini hanya dilakukan oleh orang yang pakai pakaian tersebut. Jadi dia bisa aja melakukan perubahan pada model pakaian yang dia pakai. Contohnya juga perubahan pada rambut, seperti Yuda tuh. Minggu lalu rambut Yuda masih main panjang, sekarang udah di ini habis pinggirnya. Itu perubahan kecil, termasuk perubahan kecil. Yang ini ibu kasih nilai. Saya mau dua orang. Dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kasih penilaian. Ayo. Jangan Pak lembarnya Bu. Oh, ini Bu, saya mau Yang mana? yang tidak dikehendaki Bu. Boleh, ke depan coba. Coba dijelaskan. Yang ini yang bisa? Ini kan ada pembangunan. Ayo, jelaskan. Ini di sini ada gambar orang yang kena musibah. Kalau kita ingat tsunami Aceh, kan itu ada musibah kan tidak dikehendak, ada perubahan yang tidak dikehendaki. Dia tadinya kaya, memiliki banyak harta, sekarang jadi tidak ada. Itu kan tidak dikehendaki kan, karena kan tsunami Aceh kan tidak direncanakan, itu kan secara dadakan dari Tuhan kan. Kemudian selain dia jatuh miskin, mungkin juga beberapa kehidupannya berubah, karena kan misal dia yang tadinya punya bapak ibu, dia sekarang udah tidak punya bapak ibu, jadi yatim piatu karena sudah pada meninggal saudara-saudaranya sama saudaranya gitu Ibu. Oke, terima kasih Lin. Ya benar ya. Jadi Lin dapat nilai untuk pertemuan hari ini. Lin. Oke. Jadi ini perubahan yang tidak dikehendaki, bencana alam. Siapa yang mau bencana alam itu? Siapa yang mau merencanakan? Kan tidak ada. Itu bencana alam itu terjadi secara tiba-tiba, tidak ada yang menginginkan, tapi itu harus terjadi karena dari proses alam itu sendiri. Gitu. Ini tsunami di Aceh ya tahun 2004. Yang satu lagi siapa yang bisa? Yuda? Belum dapat saya deskripsikan. Julik? Ini gambar pembangunan. Dikehendaki, diinginkan. Katanya ke pembangunan. Perubahan bangunan gitu. Yang dulunya menggunakan kayu sekarang menggunakan bahan baku. Iya, boleh. Jadi dalam melakukan pembangunan harus ada rencana-rencana yang ditetapkan. Dia merencanakan pembangunan di mana, seperti apa dan bagaimana pembangunannya. Paham sampai di sini? Jadi yang dapat nilai hari ini cuma Edwin ya. Untuk nilai mingguan. Ada yang belum paham sebelum kita tutup? Oke, paham ya? Jadi ada yang bisa menyimpulkan dari kita hari ini? Kesimpulan? Tulis? Tarik? Masukkan dapat nilai aja. Perubahan sosial itu yaitu perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Nah, sistem sosial itu termasuk ke dalam nilai, norma, pola perilaku. Rumah aja ya, Sami ya? Iya. Terus ada teori sosial, itu yang pertama teori evolusi, yang prosesnya lambat, kedua linear, perkembangan teori perkembangan. Terus yang ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial itu yang pertama waktu, evolusi dan revolusi, yang kedua pengaruh, Yang ketiga tadi. Jadi ibu mau merefleksi apa yang tidak
kalian sukai selama yang mengajar. Ada yang tidak diinginkan atau sesuatu yang tidak diinginkan, itu yang membuat kesal diri, keluarkan aja. Biar minggu depannya bisa kita perbaiki. Tidak ada? Tidak ada. Aman aja? Aman dulu. Oke, aman ya. Udah aman-aman aja. Jadi gue kasih tugas, nanti kita kan ada 10 orang ya. Nanti dibentuk kelompok 10 orang ini jadi 3 kelompok aja, jadi ada satu kelompok yang 4 orang. Ini membahas ini kembali. Yang tidak masuk hari ini silakan diberitahu ya. Dibentuk kelompok dan menjelaskan ini, yang ketiga ini, dan dipresentasikan minggu depan. Masuk ke dalam penilaian kelompok. Paham? Oke. Ya mungkin sekian dari pertemuan kita hari ini, karena waktu juga sudah habis ya. Atas perhatian ibu sekalian semuanya, ibu ucapkan terima kasih dan selamat menyambung mata pelajaran lainnya selanjutnya. Oke, selamat pagi. Thank you.